Di tengah perjuangan India untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Inggris, muncul seorang pria yang akan jadi simbol perlawanan tanpa kekerasan dan inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namanya Mahatma Gandhi. Ia lahir pada 2 Oktober 1869 di sebuah kota kecil bernama Porbandar, Gujarat, India. Keluarga beragama Hindu dari kasta Waisya atau pedagang. Ayahnya, Karamchand Gandhi, adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan lokal, sementara ibunya, Putlibai, adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Gandhi dikenal sebagai anak yang tenang dan introspektif. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan agama yang dipupuk oleh kedua orang tuanya. Kedermawanan, kesederhanaan, dan kebenaran menjadi nilai-nilai yang ditanamkan dalam dirinya sejak dini. Gandhi menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan menyederhanakan segala aspek kehidupannya. Ia menolak kemewahan dan kekayaan, memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Gandhi menikah dengan Kasturba Gandhi pada usia 13 tahun dalam pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka. Mereka kemudian memiliki 4 anak. Gandhi menempuh pendidikan dasarnya di Porbandar, lalu di Rajkot. Ia adalah siswa yang rajin, tapi kurang menonjol. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Gandhi berangkat ke London, Inggris, untuk melanjutkan pendidikan tinggi di University College London, di mana ia belajar hukum. Di London, Gandhi mempelajari pemikiran-pemikiran keadilan sosial, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi yang kemudian membentuk pandangan politik serta moralnya. Gandhi memulai karir politiknya di Afrika Selatan, di mana ia jadi pengacara dan berjuang melawan diskriminasi rasial terhadap kaum India di sana. Ia membentuk konsep satyagraha, yaitu perlawanan tanpa kekerasan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sebagai seorang pemimpin, Gandhi adalah seorang yang sederhana, tulus, dan penuh dengan empati. Ia memiliki kemampuan mendengar dengan perhatian dan bicara dengan bijaksana. Ketulusannya memperjuangkan keadilan dan perdamaian membuatnya jadi sosok yang dihormati banyak orang di India serta di seluruh dunia. Setelah kembali ke India pada tahun 1915, Gandhi terlibat aktif dalam gerakan kemerdekaan India. Ia memimpin berbagai kampanye, seperti Boycott Salt March dan Quit India Movement yang bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan Inggris di India. Pendekatannya yang tanpa kekerasan dan memperjuangkan keadilan membuatnya mendapat dukungan dari jutaan rakyat India. Puncak karir politik Gandhi adalah ketika India meraih kemerdekaannya dari Inggris tahun 1947. Namun, Gandhi gak pernah ambil posisi formal dalam pemerintahan. Sesudah kemerdekaan India, masalah antara Hindu dan Muslim mulai muncul dan Gandhi terlibat dalam upaya untuk meredakan ketegangan yang ada. Sayangnya, sikapnya yang mengedepankan perdamaian dan persatuan membuatnya jadi target pembunuhan. Tanggal 30 Januari 1948, ketika Gandhi sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah pertemuan di Birla House, Delhi, seorang pria bernama Nathuram Godse mendekatinya dan menembaknya dengan pistol. Gandhi langsung tewas di tempat. Pembunuhnya merupakan seorang ekstremis Hindu dan seorang nasionalis. Gandhi berusia 78 tahun ketika ia meninggal pada tahun 1948. Gandhi memilih peran sebagai figur spiritual dan moral, bukan pemimpin politik formal. Gandhi ingin memberikan inspirasi dan arahan moral bagi rakyat India daripada menjadi bagian dari politik yang pragmatis. Ia menentang keras sistem kasta yang menghimpit masyarakat India. Gandhi menolak untuk memihak pada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mendominasi pemerintahan, demi menjaga prinsip kesetaraan manusia. Sebelum kemerdekaan India, Gandhi melihat pemerintahan kolonial Inggris sebagai penindas rakyat India. Ia menolak menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang dinilainya merugikan, dan memilih memanfaatkan pengaruhnya untuk perubahan dari luar. Pasca kemerdekaan India, Gandhi menganjurkan konsep kemandirian lokal, di mana masyarakat harus mengurus urusan mereka sendiri daripada tergantung pada otoritas sentral atau pemimpin tunggal. Meskipun memiliki pengaruh besar, Gandhi sering berselisih dengan politisi India lainnya, termasuk para pemimpin Kongres Nasional India yang lebih pragmatis. Pertentangan ini menyebabkan ketegangan di dalam gerakan kemerdekaan. Gandhi mengakui bahwa ada pemimpin lain di gerakan kemerdekaan yang mungkin lebih cocok untuk memimpin pemerintahan, seperti Jawaharlal Nehru yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman diplomatik yang lebih baik.
Dengan demikian, keputusan Gandhi untuk tidak mengejar jabatan resmi dalam pemerintahan tercermin dari prinsip-prinsip filosofis, moral, dan politik yang ia anut serta dinamika politik praktis pada saat itu.